tentang Iran Israel ini. Ya. Seperti apa fenomena sekarang dan akan terjadi apa ke depan? Kira-kira Ya, terkenal kita adalah boleh dikatakan duel meriam. ya. Masih meriam. Ya. Duel artileri itu kan antar artileri duel. Ya. Ini duel rudal. Perang bintang betul ya. Perang bintang ini sudah ini. Karena dengan menggunakan Iron Dome ini sudah perang bintang. Pada akhirnya pasti akan kembali ke tradisional. Ya, itu boleh katakan nubuat Nabi itu. Suatu saat nanti kalau terjadi perang dunia ketiga, hancur semua Ya. infrastruktur dunia ini. Orang kembali ke peradaban. Kembali ke peradaban, perang pakai panah lagi kita kan gitu kan. Walaupun tensi antara Iran dengan Israel mulai menurun, Ya. tapi masyarakat Iran justru sangat keras. Ya. Buktinya apa? Sekarang ada tuntutan dari bawah Ya. untuk menjadikan Ahmadinejad, mantan presiden Iran yang telah berkuasa 8 tahun, Kembali lagi kembali menjadi presiden. Kembali berkiprah di dalam politik. Padahal kita tahu sendiri, Ahmadinejad adalah presiden yang paling anti-Israel setelah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ya. Dan kalau itu yang terjadi, Wah, kalau itu yang terjadi, betul-betul terpilih dia menjadi presiden Iran berikutnya, tidak menutup kemungkinan akan menjadi situasi panas. situasi yang memanas kembali. Karena Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Hari ini kita kembali membahas bersama narasumber, membahas tentang konflik yang terjadi Iran dan Israel. Kita sambut narasumber yang sudah tidak asing lagi, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agus Haripadilla. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Terima kasih, sehat alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Selamat jumpa lagi, sobat Pojok Tentara. Ya. Sahabat, episode lalu kita sudah mendengarkan bagaimana sejarah perkembangan Iran yang katanya adalah negara yang paling tua, peradaban yang tertua, dan wilayah kekuasaan yang terbesar di dunia. Ya Mas ya? Ya, malah sampai 3 benua. 3 benua ya. Nggak main-main itu. Yang berasal dari Persia sebetulnya Mas ya. Iya. Hari ini topiknya apa kira-kira? Kita lanjutkan. Sebetulnya kemarin saya membahas tentang sejarah Iran untuk mengetahui latar belakang Iran itu bangsa apa sih. Nah, Ya. gitu. Setelah kita tahu sejarah yang begitu tua Iran, Ya. dari mulai Parsia. Kenapa disebut Persia? Karena berasal dari suku bangsa Parsa. Itu nama suku bangsa Parsa, namanya Persia. Ya. Kemudian kekaisaran yang sudah saya runtutkan semua. Sekarang akan kita bahas mengapa kok dia bisa bentrok dengan Israel sekarang ini. Ya, ya. Nah, sehingga pada hari ini kita akan bahas fenomena terkini. Ya. Perseteruan antara Israel dan Iran boleh dikatakan ada kaitannya dengan serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2003 yang lalu. Itulah awal Pasti mula. ada kaitannya dengan Iran sampai sekarang. Ya. Karena kita ketahui bahwa Hamas berani menyerang Israel dengan rudal-rudal seperti itu, Yasin juga, rudal Yasin, kemudian Hizbullah yang betul-betul pro-Iran, Syiah, menyerang Israel dari utara, Ya. kemudian Houthi yang juga Syiah, Ya. yang merupakan dukungan Iran, menyerang Israel dari selatan, sudah terbuka di mata dunia. Pasti ada proxy war Iran di sini. Nah, akhirnya walaupun tidak berbatasan langsung dengan Israel, akhirnya perkembangan terkini Iran dengan Israel juga melaksanakan head to head, walaupun dengan menggunakan peluru kendali dan drone, ya kan? Ini yang akan kita bahas. Oke, sahabat. Jadi kalau kita sederhanakan sedikit apa yang dimaksud oleh narasumber ini, Pak Agus Haripadilla. Awalnya Iran bermain di belakang ya, untuk memberikan support terhadap Hamas maupun Hizbullah ya. Apa yang disebut tadi bermain secara proxy ya, proxy war. Ternyata sekarang sudah menjadi terang-terangan head to head
dan berdampak yang begitu luas, justru sangat mendalam antara Israel dan Iran ini. Seperti apa kupasan peperangan Israel dan Iran ke depan? Kita akan bahas, kita dengar apa yang akan disampaikan oleh narasumber ini. Bagus. Ya. Mau tidak mau, sekarang kondisinya sudah sedemikian panjang terjadi sejak yang tadi disampaikan, serangan Hamas yang didukung oleh Iran, kira-kira begitu ya. Ya. Sekarang sudah terlibat langsung head to head. Ya, sudah head to head ini boleh Kalau katakan. bahasanya orang-orang sekarang anak-anak gaul ya, sudah beradu kambing gitu ya. Kalau dalam lalu lintas tabrakan kambing. Laga kambing kan anak Medan. Apa yang Pak Agus mau ceritakan tentang Iran Israel ini? Ya. Seperti apa fenomena sekarang dan akan terjadi apa ke depan? Kira-kira bagaimana? Oke, terima kasih. Oke, Saya untuk ini akan saya agak review ke belakang. saya minum dulu ya, Ya, karena mulai pening nanti. iya. Pada saat Shah terakhir Iran, Ya, yakni Sahiran. Shah Iran terakhir, yakni Muhammad Reza Pahlavi, itu sudah berencana untuk mengakui Israel. Itu jauh sebelum Mesir dan Yordania. Ya, Dia sudah ingin mengakui Israel. Sehingga sangat erat hubungannya antara Israel dengan Iran saat itu. Karena boleh dikatakan sama-sama bonekanya Amerika, boleh katakan itu. Iran boleh dikatakan saat itu sedang menjadi anak emasnya Amerika, termasuk Iran. ya, Ulangi, Iran anak emasnya Israel. Amerika, termasuk Israel. ya, Tapi ternyata terjadi perubahan yang signifikan. Terjadi revolusi karena ketidaksukaan rakyat Iran terhadap terlalu dekatnya dan terlalu membebeknya Iran, bahkan cenderung menjadi boneka Amerika, Ya. sehingga terjadi revolusi rakyat Iran, yang akhirnya memaksa Muhammad Reza Pahlavi dan keluarganya, terutama istri yang terakhirnya, Farah Diba, lari dari negara Iran. Sekeluarga, kemudian sampai berobat ke Amerika, ke Mesir, kemudian ke Amerika Latin, dan karena ke Amerika lah muncul yang telah saya sampaikan yang lalu, krisis Sandera. Setelah Iran berhasil ditumbangkan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini menjadi Republik Rakyat Iran. ya, Sehingga muncul pertama kali berseterunya dengan keras dengan Amerika setelah adanya konflik Sandera. Tapi akhirnya tahun 1981, ya. selama 444 hari di Sandera, akhirnya dilepaskan Itulah yang kita bahas yang gagalnya pembebasan Sandera. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu, boleh dikatakan Iran sudah mulai menjadi musuh Israel. Ya, Karena sudah anti. Waktu itu masih keras, karena dipegang oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Setelah tahun 1989 Ayatollah Ruhollah Khomeini meninggal, boleh katakan Iran sudah agak sedikit moderat. Ali Khamenei yang memimpin itu sangat moderat, sudah mulai menjalin kerjasama baik dengan Arab Saudi, dengan tetangga-tetangganya, sudah mulai menjalin persahabatan. Ya. Dengan Irak demikian juga, karena sudah perang selama, boleh katakan selama 8 tahun kan, Ya, 81 sampai itu ke ya. 8, perang Irak-Iran. Ya. Sehingga pada tahun 1989 sampai 1990, Ya. Ali Khamenei sudah mulai mendekati pada negara-negara. Sudah mulai baik, karena Ali Khamenei terkenal, boleh katakan pemimpin yang moderat. Kemudian diganti Hashemi Rafsanjani, Ya. nah, kemudian diganti beberapa presiden, itu boleh katakan moderat semua. Ya. Iran menjadi lebih keras setelah dipimpin selama 8 tahun oleh Ahmadinejad. Presiden yang paling anti Israel adalah Ahmadinejad. Ini perlu saya munculkan, karena fenomena terakhir setelah adanya head to head, serangan rudal antara Israel dengan Iran, itu muncul di kalangan masyarakat untuk mengangkat Ahmadinejad ini menjadi presiden Iran lagi. Bahkan
Sekjen Paidari itu nama salah satu partai di Iran, partai punyanya Ahmadinejad. Sekjen Paidari sudah mengatakan Ahmadinejad siap untuk boleh katakan dia sudah mulai merubah pandangannya supaya bisa diterima dengan khalayak Iran sekarang ini untuk siap bertarung lagi di dalam pemilihan presiden. Kalau itu muncul lagi, wah ini lain ini. Israel paling tidak suka dengan Ahmadinejad. Karena selama 8 tahun kepemimpinan Ahmadinejad sangat anti-Israel. Nah, jadi ini saya urutkan presiden-presiden yang dari mulai keras, moderat sampai keras lagi. Ya, terakhir karena terjadi kecelakaan heli Ibrahim Raisi. Ya. Ibrahim Raisi boleh dikatakan tidak terlalu anti-Israel, sebenarnya tidak terkenal anti-Israel. Sampai menjelang terjadinya pembunuhan jenderal Iran yang dibunuh di Baghdad pertama kali, Ya. Panglima Garda Revolusi, kemudian terakhir pembunuhan jenderal Iran beserta tokoh-tokoh Hizbullah di Syria yang menyerang konsulat jenderal Iran di Suriah atau Syria. Ini adalah serangan head to head langsung Israel kepada Iran. Karena apa? Menyerang langsung Komjen. Konsulat jenderal itu sama dengan kedutaan besar. Dengan kedubes itu sama. Itu adalah wilayah teritorial, ekstrateritorial suatu negara. Sama aja kita menyerang atau menembak jatuh pesawat, menyerang kapal, itu sama dengan menyerang wilayah negara kita. Dengan demikian Israel sudah membuka front untuk head to head melawan Iran. Dengan demikian setelah itu tidak lama Iran melancarkan serangannya. Ya. Ternyata serangan Iran yang terukur menyerang bandara-bandara militer serta komplek-komplek militer Israel, tidak menyasar pemukiman penduduk Israel, ternyata cukup akurat, walaupun Iron Dome-nya Israel mengalami perbaikan oleh Amerika akibat kegagalan menghadapi serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023, namun masih tetap jebol ya. Jebol banyak. Ya. Karena rudal Iran ini tidak bisa diajak main-main. Ya. Ada Almas di situ. Kemudian ada Khaybar. Khaybar Sekan itu adalah rudal balistik yang mempunyai bahan bakar padat. Anti drone lah itu pasti. Bukan, rudal balistik dia. Ya. Okay. Kalau yang drone itu adalah ini. Kalau yang drone itu Shahid namanya. Ya. Shahid 194 Gaza itu drone dia. Kemudian ada Ababil. Kemudian ada Fatah 2. Ya. Itu adalah rudal-rudal kelas menengah. Jelajah, rudal jelajah kelas menengah. Kemudian ada Sahab ketiga, itu rudal jelajah kelas menengah juga. Kemudian ada Sejil, itu rudal jelajah yang kelas menengah juga. Ada juga yang Emat. Emat itu adalah rudal balistik dengan bahan bakar cair. Kalau Khaybar tadi bahan bakarnya bahan bakar apa? Cair. Okay. Kalau Khaybar, Kesan tadi kan bahan bakarnya padat. Kalau Emat ini bahan bakar cair. Ya. Nah, kemudian ada juga rudal jelajah Paveh. Ya. Kemudian ada Khadr atau Khober. Kemudian ada Haj Qasim. Itu rudal jelajah semua. Kemudian ada rudal nama kota di Israel itu. Karakorum, seperti ibu kotanya Mongolia jadinya. Ya. Nah, jadi begitulah lengkap jenis-jenis rudal jenis-jenis rudal Iran yang begitu canggih sekarang. Alutsistanya begitu hebat ya. Bahkan drone Iran yang terkenal canggih ini, drone Shahed ini yang paling ditakuti Israel. Karena drone Dome yang merupakan bagian dari Iron Dome Israel gagal mengantisipasi Shahed. Shahed ini adalah drone Iran yang paling ditakuti. Pendeteksi rudal ya. Bukan, drone dia. Drone menyerang dia. Okay. Drone bunuh diri. Yeah. Shahed ini adalah drone bunuh diri. Okay. Jadi drone yang dikasih bahan peledak untuk ditabrakkan dia. Okay. Nah, persis seperti zaman Perang Dunia Kedua oleh Jepang
dengan kamikaze. Tapi kalau kamikaze kan belum mempunyai teknologi canggih, Ya. harus diawaki dengan manusia. Ya. Jadi bunuh diri betul itu orang. Sekarang ini yang bunuh diri adalah alatnya. Ya. Drone ditabrakkan, tapi karena drone-nya Jadi itu kayak zaman itu kayak bom bunuh diri lah. bom bunuh diri ya. Kalau dulu betul-betul pilotnya ikut bunuh diri, karena nggak bisa jalan sendiri dia. Ya, Tapi kalau sekarang ini drone nggak perlu manusianya ikut bunuh diri, Ya. drone-nya yang bunuh diri. Ya. Itu drone Shahid ini yang paling ditakuti Israel. Lanjut. Nah, kemudian pertarungan ini sudah boleh katakan generasi perang baru ini. Infanteri boleh katakan masih menonton ini. Ya. Ya. Karena perangnya perang udara. Apa yang kita sebut dengan Star Wars ya? Boleh. Mirip Star Wars juga ya, kan? Karena apa? Kalau dulu Ya. terkenal kita adalah boleh dikatakan duel meriam. Ya. Masih meriam. Ya. Duel artileri itu kan antar artileri duel. Ya. Ini duel rudal. Perang bintang betul ya. Perang bintang ini sudah ini. Karena dengan menggunakan Iron Dome ini sudah perang bintang. Pada akhirnya pasti akan kembali ke tradisional. Ya, ini itu boleh katakan nubuat Nabi itu. Suatu saat nanti kalau terjadi perang dunia ketiga, hancur semua Ya. infrastruktur dunia ini, Orang kembali ke peradaban. kembali ke peradaban, perang pakai panah lagi kita kan gitu kan. Karena begini udah, Ngeri nih. sebelum udah nanti menanyakan segala macam ya. Oke. Karena terjadinya perang dunia ketiga, Ya. itu dari satu sisi, Ya. mungkin bagi orang yang sangat humanis, Ya. dia berdoa supaya tidak terjadi perang dunia. Karena apa? Menyengsarakan umat manusia. Ya. Tetapi bagi seseorang yang ingin perubahan dunia, apalagi yang dia anti hegemoni Amerika, Ya. dia justru ingin terjadinya perang dunia ketiga. Karena apa? Kita lihat, Ya. setiap perang besar, seperti perang dunia pertama, terjadi perubahan konstelasi politik dan militer dunia. Ya. Banyak kekaisaran runtuh gara-gara perang dunia. Ya. Perang dunia ke-1, kekaisaran Turki Ottoman runtuh. Terjadi perubahan kedikdayaan ya. Iya. Ya. Kemudian kekaisaran Austro-Hungaria runtuh. Ya. Kekaisaran Habsburg runtuh. Ya kan? Bahkan perang dunia pertama kedua pun terjadi. Ya, ini akhirnya yang jadi apa boleh katakan yang jadi superpower Inggris perang dunia pertama. Ya. Konstelasi politik dia berubah. Hegemoni di tangan Inggris. Amerika belum begitu muncul. Ya. Begitu perang dunia kedua berubah total. Ya. Inggris sudah tidak menjadi superpower lagi. Superpowernya gantian Uni Soviet dan United States of America. Ya. Nah makanya mereka takut untuk perang dunia ketiga. Iya. Pasti akan terjadi Perubahan konstelasi politik dan militer dunia. Ya. Nah, tapi kalau bagi orang yang ingin hegemoni dunia berubah, Ya. anti hegemoni Amerika, dia ingin dunia berubah konstelasinya, baik politik maupun militer, dia akan berdoa muncul perang dunia ketiga supaya berubah dia. Kalau tidak ada perang besar, Amerika tetap memegang hegemoni dunia. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi kalau Amerika tentu akan hitung-hitungan dong. Ya. Sekarang ini boleh katakan siapa yang bisa menandingi Amerika? Ya. Mungkin secara ekonomi Cina boleh dikatakan seperti itu. Tapi kalau secara militer dan hubungan luar negeri, pengaruh Cina masih kalah dengan Amerika. Militer, pengaruhnya, Ya. perekonomiannya, termasuk finansial, Ya. dolar tetap masih menguasai dunia. Dengan demikian, Amerika tetap ingin menjaga status quo ini dong. Makanya perangnya Amerika selalu proksi dia. Nah, tapi dengan terjadinya perubahan perang Ukraine dengan Rusia, kemudian semakin agresifnya Cina dengan road belt-nya, dan dia boleh katakan romantisme Silk Road, romantisme ke puncak kejayaan perdagangan Cina dalam Silk Road atau jalur sutranya yang akan diulangi lagi Cina. Kemudian agresifnya Cina dengan membuat 9 dot line di Laut Cina Selatan, Ya. yang kemudian diperbaharui menjadi 10 dot line yang menyinggung hampir semua negara-negara tetangga dia. Kemudian perkembangan di Taiwan itu sendiri nanti yang akan kita bahas mungkin pada sesi berikutnya. Ya. Di mana di Taiwan sendiri ada dua kubu sekarang ini.
Ya. yakni aliansi biru dan aliansi hijau. Ya. Aliansi biru ingin tetap bergabung dengan RRT, tapi dengan pemerintahan yang berbeda, sistem yang berbeda. Kita bahas itu nanti di episode berikutnya. Episode berikutnya. Oke. Dengan demikian, mau tak mau, hegemoni dunia tetap masih dipegang Amerika sekarang. Ya. Amerika tentu harus hitung-hitung kalau akan terjadi perang besar. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan terjadinya perang besar akan merubah konstelasi politik dunia. Oke. Amerika bisa-bisa tumbang tidak menjadi adidaya lagi. Ya. Siapa tahu kita kan? Tapi sebetulnya mau atau tidak mau itu sebetulnya tergantung pada kondisi di lapangan ini. Ya, betul. Ya, Kalau kita lihat- terpaksa mau tak mau kan? Ya, jadi Amerika atau kelompok apapun tidak bisa mengatakan jangan terjadi perang dunia ketiga. Ya. Hanya cukup dia bermain dengan proksi saja. Tapi keadaan sekarang kan kalau kita lihat sudah jauh meluas, bahkan mendalam ya. Iya. Kira-kira prediksi analisanya dari Pak Agus seperti apa ini? Dampak dari yang perang Iran Israel. Oke, sekarang kita lihat ya. Ya. Iran sekarang ini sudah head to head dengan Israel. Ya. Setelah salah satu jenderal Iran terbunuh di konsulat jenderal Iran di Suriah, Ya. itu boleh katakan Israel sudah menyerang wilayah teritorial atau wilayah atau ekstrateritorial. Itu sudah bisa dikatakan serangan, serbuan. Sudah sebuah. Walaupun itu kan terpilih kan? Dia terpilih, tapi sudah menyerang wilayah. Ya. Makanya dunia tidak bisa mengutuk Iran. Ya. Setelah beberapa minggu kemudian, Iran melaksanakan serangan balasan Balik ya. dengan menyerang ratusan rudal dan Secara drone tiba-tiba ya. secara tiba-tiba. Ya. Dunia tidak bisa berbuat banyak karena Didahului oleh itu. didahului oleh Israel. Oke. Jadi Iran sah membela diri. Ya. Nah, makanya Iran tidak terlalu dikutuk. Ya, ya. Karena Iran membela diri, wilayahnya diserang oleh Israel. Ya. Walaupun beberapa minggu kemudian, kalau nggak salah tanggal 19 April ya, Ya. 19 April, Israel membalas itu, terutama di provinsi di Isfahan. Karena Isfahan ini salah satu kota, ini kota tua ini. Nah, kota Isfahan itu dulu itu Ekbatana itu namanya, Ya. di zaman Persia. Itu, Di Iran ini ya. ya di Iran, Ya. itu banyak komplek militer. Ya. Dan diisukan reaktor nuklir Iran yang bisa membuat senjata nuklir, itu pun masih tanda tanya, itu sekitar Isfahan. Maka Isfahan menjadi target utama Israel pada saat serangan balas Israel tanggal 19 April. Nah, dengan demikian, sudah dimulai nih saling serang. Walaupun bukan perang di perbatasan, karena mereka tidak punya perbatasan. Nggak ada batasnya. Nggak ada negara batas itu. darat, Ya. nggak ada batas laut maupun batas darat. Darat. Sehingga rudal Iran maupun rudal Israel melewati negara Yordania, melewati Arab Saudi, melewati Yordania dan Arab Saudi. Ya. Kemudian tentu melewati sedikit Suriah, ya kan? Ya. Yang di utara. Tapi kalau rudal-rudal Hizbullah, walaupun itu juga dari Iran juga, Ya. itu langsung perbatasan darat karena dia berada di Lebanon Selatan. Ya. Gaza perbatasan darat, Ya. walaupun itu senjatanya Iran pasti ada di situ. Ya. Dan sekarang yang paling fenomena terbaru ini, kalau tidak salah 1 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu ditemukan serangan Israel yang membabi buta di Gaza. Gaza boleh katakan dari mulai utara sudah direbut Israel, sudah dihancur, sudah rontakan. Ya. Sekarang kota yang terakhir yang belum direbut Israel itu adalah kota Rafah. Kota. Rafah. Iya. Itu di Gaza bagian selatan, berbatasan dengan Mesir. Ya. Itu pun mau dihancurkan oleh Israel sekarang ini. Dan sekarang ini mungkin sedang dalam penyerangan. Dan salah satu rudal Israel yang ditemukan, boleh katakan pecahannya, misil Israel, Ya. atau roket atau misil, bisa aja peluru kendali, bisa juga roket, Ya. bisa juga bom biasa, Ya. bom kinetik. Itu disinyalir buatan India. Berasal dari India. berkembang lagi dia. Jadi bisa berkembang lagi. Ya, ya. Nah, karena apa? Ya. India boleh dikatakan dari dulu kan India dikelilingi oleh, ini nyerempet sedikit dengan negara India Oke, ya. oke. Dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Dia pernah perang berkali-kali dengan Pakistan Ya. di barat.
perang berkali-kali dengan Cina, perebutan wilayah Ya. di utara. Ya. Kalau di Pakistan kan tentang masalah Kashmir sampai hari ini. Ya. Kemudian dengan Ya. Bangladesh di timur. Ya. Kemudian di selatan dengan Sri Lanka tidak terlalu baik. Pada saat Sri Lanka dirongrong sebelum tahun 2005, dirongrong oleh pemberontakan harimau Tamil Elam. Ini Elam itu sendiri nama salah satu suku bangsa di Iran tua itu, Elam. Nah, di Sri Lanka ada gerilyawan yang ingin memisahkan diri dari Sri Lanka, gerilyawan Hindu ini sebetulnya, Ya. yaitu Macan Tamil Elam. Ya. Itu didukung India. Ya. Nah, karena banyak Hindu ini melawan orang-orang Sinhala yang mayoritas Sri Lanka. Jadi sebetulnya Jadi Sri Lanka ini pro Iran, banyak apa? Bukan Sri Lanka ini tidak pro India, tapi Tamil Elam ini mendapatkan senjata banyak dari Israel. Israel. Ya. Tapi ternyata Tamil Elam sudah kalah, sudah runtuh, sudah terbunuh pemimpinnya, sudah kalah. Tapi boleh katakan trauma dengan India kan tidak begitu mesra. Ya. Dengan demikian India dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Ya. Nah, makanya India juga butuh kawan. Tamil Elam yang didukung India itu dulu didukung oleh Israel, pelatihan maupun senjatanya. Ya. Tapi kalah dengan Sri Lanka. Tidak menutup kemungkinan kalau terjadi perang besar, India akan cenderung ke Israel dan Amerika. Koalisinya ke situ ya. Koalisinya akan ke situ. Karena apa? Ya. Nggak akan mungkin ke Rusia, ke gini. Cina. Karena dia pernah perang di sana kan itu. Jadi gini Mas, mungkin ya atas kebingungan India mungkin ya. Iya. Akhirnya dia mau kemana? Iya. Karena dia dikelilingi musuh-musuh. Musuhnya. Mau tak mau cari kawan kan? Ya mau tak mau dia cari kawan. Terbukti rudal Ya. Israel yang untuk menghantam Rafah, Ya. untuk menghantam Hamas di Gaza Selatan, Ya. kalau memang itu betul, Ya. beritanya ini, Ya. foto yang saya lihat di YouTube itu betul, itu made in India. Made in India ya. Rudal India itu kan mungkin jalannya nggak lurus itu, goyang-goyang dia. Kalau data itu betul, Iya. Wah, ini berarti akan pas berkembang analisa banyak. ini pas. Iya. Dan betul lah ke depan akan terjadi Iya. multidimensi ya Iya. konfliknya ya. Iya, konfliknya multidimensi dan boleh katakan multi area, Ya. multi bangsa, Dan bisa multi ideologi. Lagi bisa merambah sampai ke Asia Timur. Asia Timur. Ya. Sesuai dengan yang prediksi kita, Ya. titik ledaknya di Timur Tengah, Panasnya tapi titik rambat panasnya Sampai ke sampai mana-mana. ke mana-mana, termasuk ke Asia Timur. Nah, kalau ke Asia Timur meledak di Republik Rakyat Tiongkok, ya. bisa dikatakan kembali seperti zaman Perang Dunia Kedua. Oke. Amerika, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, itu pada awalnya Amerika belum mau ikut. Perang Dunia Kedua contohnya, tahun 1939, Hitler menyerang Polandia. Itulah pertama kali muncul Perang Dunia Kedua. Ya. Itu yang menyatakan perang dengan Jerman, itu Prancis dengan Inggris dan Polandia. Ya. Amerika belum mau. Ya. Amerika mulai terjun itu setelah tahun 1942. Ya. Setelah Pearl Harbor dibom oleh Jepang. Baru dia masuk. Pertama kali Amerika masuk dalam Perang Dunia Kedua, itu pendaratan di Afrika, di Maroko. Ya. Ya. Belum pendaratan Normandia. Pendaratan di pantai Maroko. Untuk masuk merebut Afrika Utara. Melawan Rommel. Ya. Nah, tapi di Kaiser Pass, Perang Dunia Kedua ini, saya kutip sedikit, di Kaiser Pass, diluluh lantakan oleh Rommel, kalah ini. Tapi akhirnya berhasil menyerang balik lagi. Oleh jenderal yang dipanggil dari Amerika, yang terkenal Jenderal Patton, yang berhasil membalikkan lagi. Ya. Setelah kekalahan Amerika di Kaiser Pass. Ya. Nah, dengan demikian, Amerika itu telat terus. Ikut Perang Dunia Pertama, ikut Perang Dunia itu telat terus dia. Karena dia terlalu banyak mempertimbangkan ya. Itu. Ya. Demikian juga sekarang, tidak ada keinginan Amerika untuk tidak proksi pasti. Ya. Dalam perang dingin kemana selalu proksi semuanya. Ya. Kalau nggak sangat terpaksa, mungkin Amerika juga akan mikir Ya. kalau untuk terjun langsung. Ya. Karena Melakukan perang terbuka ya. ya, karena dampaknya sangat luas. Ya. Nah, dengan demikian analisa kita untuk perang Iran dengan Israel tadi kembali ke situ,
kemungkinannya nanti kalau tidak ada perubahan persahabatan, perangnya akan perang jarak jauh. Karena Yordania dengan Arab Saudi jelas tidak mau pro-Iran. Dia sudah menandatangani, paling tidak Yordania sudah menandatangani Israel. Dia sudah mengakui kedaulatan Israel. Ya. Mesir demikian juga. Nah, kalau perang jarak jauh, Iya, tentu dampaknya lebih parah betul. karena melintasi berbagai daerah. Iya. Terjadinya Star War ini. Iya, tetapi Apa antisipasi dari negara-negara Iya. yang berada di sekitar itu? ya, makanya yang ditakutkan oleh para ahli dan para ahli hubungan internasional ini Ya. akan memaksa negara-negara lain yang tadinya damai ikut terlibat konflik. Ya. Karena mau tak mau, kayak Arab Saudi, Iran menyerang Israel lewat Arab Saudi, Houthi menyerang Israel lewat Arab Saudi. Mau dibiarkan, nanti Arab Saudi dianggap pro, sehingga dia berhadapan dengan Amerika lagi nanti. Ya. Mau ditembak jatuh di wilayah Arab Saudi, berarti dianggap membela Israel dia. Israel, ya. Ini memang serba seperti memakan buah si malakama. Ya. Tapi sementara ini, sejak tewasnya Presiden Ibrahim Raisi, Iran, mm-mm. dan sementara masih diselidiki penyebab-penyebab itu, jadi sekarang orang masih menunggu ya. Bahkan tapi kedua negara pun masih berita menunggu. terakhir hari ini, Ya. sudah ada pengumuman dari Iran tidak ada bukti adanya serangan. Ya. Sehingga diperkirakan jatuhnya karena cuaca yang buruk. Memang ada saat itu cuaca buruk di Azerbaijan Timur. Ya. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini seperti apa perkembangan Israel Iran ini? Sampai sedetik ini kita masih menganggap Ya. Serangan terakhirnya Iran ke Israel ya. Untuk menganalisa ini saya melihat internal Iran dulu. Oke. Pertama, dengan adanya pengumuman Iran bahwa tidak ada serangan pada saat jatuhnya helikopter Bell 212 buatan Amerika yang ditumpangi Menteri Luar Negeri dan Presiden Ibrahim Raisi, berarti menurunkan tensi perseteruan karena tidak ada keterlibatan Israel. Tunggu. Tidak ada keterlibatan ini kita bikin tanda petik dulu ya. Iya, tanda petik. Ya. Berarti kalau Paling tidak itu penyampaian resmi Israel, Iran. Ya. Kita tidak berandai-andai. Sementara kita ambil itu dulu ya. Maka dampak dari pernyataan negara itu betul dia akan menurunkan tensi dia. Sehingga untuk dalam beberapa waktu ke depan ini belum ada sesuatu yang akan terjadi secara ini ya signifikan. signifikan. Boleh katakan perang rudal besar kemungkinannya belum. Ya. Tapi kembali ke analisa internal Iran saya. Itu kan analisa internal pertama. Ya. Turun intensitas. Tapi sekarang ini di Iran sendiri, masyarakat Iran setelah adanya serangan balik tanggal 19 April oleh Israel di Isfahan. Ya. Jadi Israel menyerang konsulat jenderal di Suriah, ya. diserang balik oleh Iran. Tapi kemudian Israel tanggal 19 April menyerang balik di Isfahan. Nah, ini yang menyerang balik ini dia membabi buta atau serangan terpilih? Terpilih. Dia menyerang situs-situs rudal Iran maupun yang dianggap sebagai penyimpanan senjata nuklir Iran. Apa reaksinya? Dan ini boleh katakan landasan-landasan militer Iran. Reaksi masyarakat tadi bagaimana? Reaksi masyarakat keras sekarang ini. Ya. Walaupun tensi antara Iran dengan Israel mulai menurun, tapi masyarakat Iran justru sangat keras. Ya. Buktinya apa? Sekarang ada tuntutan dari bawah untuk menjadikan Ahmadinejad, mantan presiden Iran yang telah berkuasa 8 tahun, kembali menjadi presiden, kembali berkiprah di dalam politik. Padahal kita tahu sendiri, Ahmadinejad adalah presiden yang paling anti-Israel setelah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ya. Dan kalau itu yang terjadi? Wah, kalau itu yang terjadi, betul-betul terpilih dia menjadi presiden Iran berikutnya,
tidak menutup kemungkinan akan menjadi Situasi panas. situasi yang memanas kembali. Karena memang politik Ahmadinejad itu anti Israel betul. Ya. Sahabat, begitulah fluktuatif konflik di Timur Tengah ini yang sekarang sudah meluas ke Iran ya, antara Israel dan Iran, dan diprediksikan ini akan terus berlanjut, kemudian dia akan fluktuatif juga sesuai dengan perkembangan situasi. Oke, Mas Agus, kira-kira apa antisipasi Iran ke depan ini dengan tewasnya presidennya untuk kemudian menghadapi pergantian presiden dan kelanjutan dalam menghadapi konflik yang telah terjadi dengan Israel ini? Ya, kalau saya baca berita terakhirnya, Ya. di politik terutama yang disampaikan oleh Partai Paidari, yang disampaikan oleh Sekjen Partai Paidari, Partai yang di Iran ini. di Iran, Oke. Partai Paidari, Ya. itu ngotot menginginkan Ahmadinejad turun gelanggang lagi, Oke. naik gelanggang lagi untuk ikut berkompetisi menjadi presiden. Oke. Itu untuk mengantisipasi boleh katakan memanasnya kembali hubungan antara Israel dengan Iran. Oke. Makanya rakyat Iran sekalian presidennya harus yang anti Israel, yang kuat. Oke. Nah, gitu. Sementara yang kemarin yang tewas, Itu termasuk boleh katakan tidak terlalu anti Israel sebetulnya. oke. Itu boleh katakan moderat sebenarnya, tidak terlalu keras, Tapi- tidak seperti Ahmadinejad. Keputusan kebijakan negara yang diambil kan dia melakukan juga penyerangan terhadap Proksiwo, tapi tidak langsung. tidak langsung. Oke. Sehingga dia contohnya anti Amerika, tapi kan tidak langsung. Ya. Dia hanya mensupport kelompok-kelompok Syiah di Irak. Tunggu. Nah, kelompok perlawanan Syiah di Irak, contohnya seperti itu. Serangan terakhir terkini yang Iran menyerang Israel kan masih presiden yang sebelum Iya, tewas. yang ini tewas. Ya. Iya. Kenapa saya bilang tidak terlalu anti Israel? Karena ini membalas dia. Yang menyerahkan Israel terlebih dahulu. Ya. Selama ini dia hanya proksi, Ya, oke. tidak perang langsung. Ya. Makanya Raisi ini boleh katakan tidak seperti Ahmadinejad, Ya. terlalu anti Israel. Tapi kenapa Iran menyerang rudal besar-besaran kemarin di bulan April kan? Ya. Karena Israel menyerang terlebih dahulu wilayah Iran. Ya. Konsulat jenderal, kantor konsulat jenderal itu kan wilayah ekstra teritorial suatu negara. Ya. Wah, dunia sudah tidak mengutuk. Masuk kategori invasi lah sudah itu. Yo, sudah invasi Ya, itu. oke. Nah, akhirnya serangan balas Iran ini di bulan April itu tidak menjadikan dunia mengutuk. Karena ini dianggap membela diri. Membela diri, membalasnya. Tapi tidak cukup di situ. Tanggal 19 Aprilnya, Ya. Israel ganti membalas serangan rudal di Isfahan. Ya, itulah yang tadi yang Ya, terakhir. Ya. Sehingga sekarang ini boleh katakan yang menyerang terakhir adalah Israel. Israel. Maka masyarakat menginginkan kembalilah. Ahmadinejad. Ya. Nah, ini yang kalau itu betul terjadi, itu menggambarkan sebagian atau mayoritas rakyat Iran ingin konflik dengan Israel. Sahabat, begitulah keadaan sekarang di Timur Tengah, masih penuh dengan prediksi dan banyak pertanyaan tentunya di situ. Mari kita ikuti saja terus perkembangan ini, terutama akan berdampak langsung terhadap sistem pertahanan negara kita sendiri, NKRI, dan kepentingan politik luar negeri kita. Dan kita di akhir sesi ini, kita dengarkan apa kira-kira kesimpulan dari Pak Agus Sarypadilla ini tentang peperangan Iran Israel, kemudian apa prediksi beliau ke depan melihat fenomena perkembangan konflik yang terjadi. Gimana, Pak Agus? Oke, terima kasih udah Am. Ya. Sobat Pojok Tentara sekalian, kalau kita lihat perkembangan terakhir di Gaza,
serangan-serangan Israel yang membabi buta. Ya. Bahkan Hamas dan rakyat Palestina di Gaza hanya menguasai satu kota terakhir, yaitu Rafah, yang digempur terus-menerus oleh Israel. Namun, secara diplomatis, politik luar negeri, Israel mengalami kekalahan. Karena akibat membabi butanya serangan Israel di Gaza, yang hanya membuat dua alternatif. You keluar dari Gaza, menjadi pengungsi entah kemana, atau kau mati. Itu pilihannya Israel. Akhirnya justru banyak menjadi, boleh katakan, menjadi blunder Israel di luar negeri. Negara-negara yang tadinya tidak terlalu peduli dengan Palestina, negara-negara di Eropa Barat, ternyata sekarang dengan terang-terangan mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina. Ya. Seperti Spanyol, Ya. Irlandia, Ya. Norwegia, Ya. negara-negara di Skandinavia. Ya. Itu boleh katakan yang di Skandinavia, tidak hanya Norwegia aja. Ya. Hampir semua itu Ya. pro kepada Palestina dan mengakui negara Palestina. Tapi yang terus terang sudah mengakui, yang setahu saya yaitu Spanyol, Irlandia, kemudian Norwegia. Dan kemungkinan melihat fenomena terkini, akan banyak lagi negara-negara yang di Amerika Barat, yang di Eropa Barat akan mengakui kemerdekaan Palestina. Ya. Kalau negara-negara yang lain seperti Afrika Selatan, negara-negara di Amerika Latin, sudah banyak sekali yang mendukung kemerdekaan Palestina. Ya. Ini kekalahan Israel di front diplomatik Ya. dan politik luar negeri. Ya. Boleh dikatakan, sahabat, pertempuran dia menang, peperangannya dia kalah ya. Iya. Ya. Pertempurannya pun belum bisa tekan menang. Karena dia juga banyak tentara dan warga negara yang masih disandera oleh Hamas. Ya. Tapi penghancuran gedung-gedung dan infrastruktur di Gaza memang sangat masif. Artinya yang dimaksud pertempuran tanda petik ini, ya dia karena keunggulan alutsista saja ya. Iya. Oke. Sahabat, jika keadaan ini terus bergulir, tadi beliau sudah sampaikan pada posisi terakhir dalam bentuk kesimpulan. Tentu Israel ini juga tidak akan serta-merta menyerah begitu saja, atau mundur begitu saja, atau mengalah begitu saja. Dengan keputusan negara-negara mayoritas yang mendukung keberadaan Palestina saat ini, dia tentu akan terus melakukan aksi-aksi sehingga ini akan memperluas konflik dan sampailah pada akhirnya menjadi perang dunia ketiga, dan tentunya Mas Agus akan melibatkan negara-negara antara lain China dan Korea Utara dan seterusnya. Dan mudah-mudahan setelah ini kita akan mendengarkan pada episode berikut dari Pak Agus bagaimana fenomena ke depan yang melibatkan perang ini sehingga membawa Cina ke dalam arus peperangan ini. Ya. Bagaimana Pak Agus? Oke. Saya janji akan ketemu udah lagi, tidak lama lagi. Ya. Ketemu di podcast ini lagi untuk mengupas Cina. Ya. Sejarah Cina dari mulai prasejarah sampai Cina modern sekarang ini, bahkan sudah menjadi adidaya ekonomi dan militer, dan kemungkinannya akan terlibat dalam konflik yang lebih besar. Dan sekarang Cina ini sedang mengintai saja ya, mengamati, mengintai, dan pasti mengantisipasi ya. Pasti. Pasti. Menarik sahabat. Nanti kalau kita bicara tentang itu, Cina dan kebiasaan dari Pak Agus ini tidak langsung mengupas tentang peperangan itu, tentang konflik, tapi beliau pasti mengupasnya melalui akar sejarah terlebih dahulu. Seperti apa Cina ini menghadapi perang yang berkelanjutan ini. Begitu Pak Agus ya? Oke, kira-kira seperti itu. Sebelum kita akhiri, kita biasa yel pojok tentara dulu. Oke. Demikian sahabat pojok tentara, semoga terus kita mendapat pencerahan, ilmu, pengetahuan apapun dari narasumber kita, Mayor Jenderal TNI Agus Sarik
pun Padilla, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sarit Padilla. Demikian sahabat, kita langsung ke sana Pak Yus. Ya, oke. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Oke. 2 kali ya. Oke. 1, 2, 3. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Sampai ke negeri Cina, ulet dan tahan uji, itulah karakternya. Haya. Teladan Nusantara.